sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur pasal 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dalam persekutuan doa pagi. Tapi sebelumnya mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita memohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam kami merenungkannya, dan juga di dalam kami melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita ini sebenarnya banyak hal ya. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Banyak hal yang barusan kita baca, tapi kita akan fokus khusus pada ayat ke-18. Sesuai dengan tema kita. Saya akan bacakan ulang ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Saudara-saudara, ayat 18 ini merupakan ayat yang sangat sederhana. Maksudnya ketika kita membaca dan merenungkannya, maka kita akan langsung mengerti, paham, tanpa perlu dijelaskan panjang lebar. Kalau kita mempelajari lebih dalam lagi dalam bahasa Yunani, misalnya bahasa aslinya, mungkin juga tidak akan banyak membantu. Kata Yunani yang dipakai untuk mengucap syukur adalah Eucharisteo. Artinya thankful, give thanks. Mengucap syukur. Lalu dalam segala hal, kata Yunaninya adalah panti. Artinya in everything, semuanya. Segala hal, maka sudah jelas artinya. Hanya saja yang sering terjadi adalah bukan kita tidak paham, tetapi tidak menerima dan berharap ada maksud lain, ada arti lain, apakah itu kiasan. Masa dalam segala hal kita harus mengucap syukur? Bukankah ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang menyedihkan, membuat kita kesal, membuat kita marah, yang menakutkan? Masa harus mengucap syukur pada saat itu? Nah, itu saudara-saudara, itu juga yang menjadi pertanyaan saya ketika saya membaca ayat ini. Karena kita coba melihat apa yang terjadi, situasi seperti apa, sehingga Rasul Paulus menulis surat seperti ini kepada jemaat di Tesalonika. Saya curiga jangan-jangan mereka sedang berpesta, sedang bersenang-senang, sedang mendapat banyak rejeki. Kalau situasinya seperti itu, maka banyak orang itu memang paling gampang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, ternyata pada bagian sebelumnya kita mendapat informasi tentang situasi jemaat di Tesalonika. Ternyata nggak begitu ya. Sebelumnya dituliskan bahwa penindasan itu terjadi di antara mereka. Bahwa jemaat Tesalonika ini mengalami penderitaan karena orang-orang dari bangsa mereka sendiri, bangsa Yahudi yang bukan Kristen, menindas orang Yahudi yang Kristen. Misalnya di pasal 2 ayat 14, di situ juga jelas dikatakan seperti itu. Kalau Paulus sendiri juga kita tahu bahwa sepanjang perjalanan pekabaran Injilnya, maka dia banyak mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, saudara-saudara, sebenarnya jelas bahwa firman Tuhan hari ini memang meminta kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sesederhana itu untuk dipahami. Yang tidak sederhana adalah bagaimana kita melakukannya. Terlebih ketika kita berada dalam situasi yang menekan, yang menyedihkan, yang mengecewakan, dan sebagainya. Kita kayaknya nggak perlu membahas situasi yang menyenangkan. Karena terlalu mudah mengucap syukur dalam situasi seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa bersyukur? Saya yakin saudara kita pernah mengalami situasi seperti ini ya. Misalnya ini contoh. Bagaimana kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki ketika setiap hari kita selalu melihat atau menonton video di YouTube tentang orang-orang yang suka pamer kekayaan, saldo ATM-nya, membeli mobil mewah dengan mudahnya, makan di tempat mewah, dan seterusnya. Susah mengucap syukur. Bagaimana kita bisa bersyukur ketika kita melihat banyak orang lain dengan mudahnya mendapatkan sesuatu, sedangkan kita harus bekerja keras sampai titik darah penghabisan. Bahkan itu pun kita belum tentu mendapatkan apa yang kita inginkan. Bagaimana kita bisa bersyukur ketika kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi? Misalnya karena meninggal dunia, atau mereka pergi begitu saja tanpa kabar,
dalam kemarahan, atau karena hal-hal lainnya. Bagaimana kita bisa bersyukur ketika kita harus kehilangan harta benda yang kita dapatkan dengan susah payah dan kerja keras? Bagaimana kita bisa bersyukur ketika kita harus kehilangan pekerjaan? Karena misalnya situasi pandemi, atau bisnis kita menjadi hancur karena pembatasan ruang gerak masyarakat. Dan banyak lagi contoh-contoh situasi yang sulit untuk kita bisa bersyukur. Saudara, tentu kita tidak akan membahas detail situasi-situasi itu, karena bisa sangat panjang lebar. Rasul Paulus pun tidak menuliskan secara detail dan teknis tentang cara bersyukur. Justru disinilah kita diajak untuk menggumuli firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara kita sendiri, di dalam situasi yang kita hadapi yang pasti berbeda satu dengan yang lain. Jadi di bagian ini saya mengajak kita untuk bisa saling share ya, saling berbagi. Saya akan berbagi cara saya supaya kita bisa bersyukur. Saudara juga bisa berbagi atau sharing cara dan pengalaman Anda bersyukur dengan menuliskan di kolom komentar. Siapa tahu bisa menjadi berkat juga buat yang baca komentar video ini ya. Jadi bagaimana kita bisa bersyukur? Nah, kita bisa bersyukur dengan mengubah diri kita. Bukan kita mengubah situasi yang kita hadapi. Tentu kita bisa bersyukur kalau situasinya berubah dari yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Sekarang misalnya kita bersyukur situasi pandemi menjadi jauh lebih baik. Tetapi kita perlu ingat bahwa situasi selalu berubah. Ketika rasa syukur kita bergantung pada situasi, maka kita tidak akan pernah bisa mengucap syukur dalam segala hal. Melainkan kita hanya mengucap syukur dalam hal tertentu saja. Contohnya saudara, kalau tadi ada yang merasa bagaimana kita bisa bersyukur atas apa yang kita miliki, sementara setiap hari kita melihat banyak YouTuber yang pamer kekayaan, pamer saldo di ATM yang jumlahnya bisa 10M, sementara di rumah kita hanya punya 2M dalam bentuk ember. Setiap hari kita melihat video YouTube orang dengan mudahnya memberikan uang yang besar, giveaway, atau pergi dengan jet pribadi ke pulau pribadi, dan sebagainya. Menonton mereka yang seperti itu membuat kita merasa tidak punya apa-apa. Kalau dulu sebelum pandemi kita mungkin punya jabatan pekerjaan kita yaitu P7. Bukan sekolah ya. Tetapi pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Belum dihitung lembur. Sekalipun kalau dihitung lembur pulang malam tetap pas-pasan. Sampai kapanpun gak akan punya yang namanya Ferrari, jet pribadi, atau yang lainnya. Padahal kita sudah bekerja keras, mencari uang. Seluruh waktu kita pakai untuk mengejar mimpi. Memiliki apa yang dimiliki oleh YouTuber itu. Kita menjadi sangat sibuk dengan pekerjaan kita dan melupakan hal-hal yang lain. Dan salah satu pekerjaan yang sangat menyita waktu adalah nonton video YouTube. Yang ditonton juga adalah video yang pamer kekayaan. Gimana mau bisa bersyukur ya? Saya juga heran. Sibuk tapi bisa nonton. Sampai bisa bermimpi juga. Mungkin kita bisa mencoba, ini kita coba ya, bersyukur dengan mengubah situasinya. Harusnya mengubah diri, tapi kita cobalah mengubah situasi. Caranya sebenarnya simple. Kita bisa mengubah situasi dengan uninstall YouTube. Dan kita tidak akan pernah melihat semua itu lagi. Iya, sekarang kita bisa bersyukur dan fokus pada diri kita sendiri. Bukan pada
lihat orang di video karena YouTube-nya sudah di-uninstall. Kemudian kita utak-atik lagi handphone kita, maka muncullah TikTok, Instagram. Ya memang YouTubernya sudah tidak ada, tapi sekarang kita beralih ke selebgram. Memang kita sudah bisa bersyukur dengan harta yang kita miliki apa adanya. Tetapi sekarang ketika kita melihat selebgram, itu membuat kita tidak bersyukur atas tubuh kita sendiri. Jadi kalau kita melihat YouTuber, kita ingin punya harta seperti itu. Tapi sekarang ketika melihat selebgram dengan tubuh yang sempurna, kita juga ingin punya. Tidak bersyukur atas apa yang kita punya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau rasa syukur kita bergantung pada situasi, kita akan sibuk mengubah situasi kita yang pada akhirnya membuat kita tidak bisa bersyukur. Masa sampai harus uninstall Instagram juga? Lama-lama semua aplikasi di uninstall ya. Jadi handphonenya isinya apa tuh? Karena itu saudara-saudara, yang perlu diubah adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menata pikiran kita, harta kita, berapapun yang kita miliki. Tetapi bagaimana caranya mengubah diri, bukan mengubah situasi. Tapi sebelum itu saya klarifikasi dulu. Kita mengubah diri, bukan mengubah situasi, bukan berarti kita berdiam diri terhadap situasi. Kita harus melakukan perubahan terhadap situasi yang terjadi. Apalagi situasi-situasi tertentu ya. Tetapi bukan soal itu. Bagus juga kalau kita bisa mengubah situasi, tapi perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ini situasi tertentu gitu ya. Oke, kita kembali ke yang tadi. Kita bisa bersyukur dengan mengubah diri kita, bukan situasinya. Tidak bergantung pada situasi, tapi bergantung pada diri kita. Caranya yang pertama, saudara-saudara, ingatlah bahwa setiap orang itu diciptakan Tuhan itu unik dan berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi dan selalu mengupayakan kebaikan bagi kita dengan cara masing-masing. Karena itu kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Mungkin kita sering mendengar ungkapan seperti ini ya. Lihatlah ke atas supaya memotivasi kita bekerja keras meraih sesuatu. Atau lihatlah ke bawah supaya kita bisa bersyukur. Dan rasanya kita perlu menghapus ungkapan itu dalam hidup kita. Karena itu berarti kita sedang membandingkan diri dengan orang lain. Masa kita perlu melihat ke atas dulu supaya kita termotivasi untuk bekerja keras? Bekerja keras itu spiritualitas orang-orang percaya dan tidak perlu menunggu ada orang yang lebih baik sehingga kita bisa bekerja keras. Sebaliknya, kitab Amsal menyuruh kita melihatnya ke bawah supaya kita bisa bekerja keras, melihat semut. Bisa juga sih melihat ke atas kalau semutnya ada di atap. Tapi maksudnya penulis Amsal menyuruh kita melihat ke bawah ke binatang yang jauh lebih kecil ukurannya dibanding kita. Lalu berikutnya, masa kita untuk bisa bersyukur kita harus melihat ke bawah? Bersyukur itu mestinya melihat ke dalam diri, bukan keluar diri ke orang yang lebih rendah dari kita. Kita memang perlu dan harus melihat ke bawah. Tetapi itu untuk berempati, bukan bersyukur. Kadang-kadang ada juga orang Kristen misalnya berkunjung ke tempat, misalnya ya anak-anak yang dianggap kurang beruntung. Lalu mereka ditanya, belajar apa hari ini dari kunjungan kita? Mereka menjawab, saya belajar bersyukur, masih bisa punya rumah, tidur di kasur yang empuk, masih punya orang tua, saya bersyukur dengan apa yang saya punya sekarang. Tiba-tiba saya sadar saya merasa punya. Kasihan sekali anak-anak
itu ya. Mungkin itu sebabnya mereka dianggap kurang beruntung. Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, maka kita bisa jatuh ke dalam dua hal. Pertama, kita bisa menjadi sombong karena setelah dibandingkan, kita merasa lebih baik, lebih hebat. Dan supaya tidak kelihatan sombongnya, kita membalutnya dengan istilah bersyukur. Kedua, kita bisa menjadi minder, tidak percaya diri. Bisa juga frustrasi, merasa insecure, dan tidak mensyukuri karya Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain yang kita anggap memiliki banyak kelebihan. Jadi saudara-saudara, untuk bisa mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup kita, kita tidak perlu membandingkannya dengan orang lain. Ingatlah, Tuhan punya cara mengasihi yang berbeda kepada setiap orang. Saudara, cara yang kedua adalah kita bersyukur dengan mengubah diri kita sendiri dan menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh iman kita kepada Tuhan. Dengan begitu kemampuan untuk menyadari perbuatan-perbuatan ataupun karya Tuhan kepada kita semakin besar. Dan semakin banyak karya Tuhan di dalam hidup kita yang bisa kita rasakan. Apapun situasinya. Karenanya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Bersyukur bisa menunjukkan kedalaman spiritualitas seseorang. Kedekatan kita dengan Tuhan. Bagian akhir dari ayat 18 ini mengatakan bahwa bersyukur itu merupakan kehendak Allah dalam Yesus Kristus bagi kita. Itu berarti kita memahami kehendak Allah dan mau melakukannya. Orang yang bersyukur adalah orang yang memahami dan meyakini rencana Allah yang baik bagi dirinya. Saudara-saudara, minggu lalu GKI Surya Utama mengadakan ibadah pengenangan bersama keluarga yang berduka. Ketika ada anggota keluarga mereka yang meninggal pada tahun 2020 sampai saat ini, saya turut berduka cita. Dan ini mungkin salah satu situasi yang sangat sulit untuk kita bisa bersyukur. Beberapa tahun yang lalu papa saya meninggal dan pada saat itu saya sangat sedih. Sampai sekarang juga sih, kalau mengingat dia. Saya memahami bersyukur itu tidak berarti harus senang, gembira, bahkan ketika kita berduka. Saat itu saya mencoba menerima apa yang terjadi. Saya menyadari bahwa setiap orang pasti mengalami yang namanya kematian. Yang berbeda hanya soal waktunya saja. Tetapi belakangan, sekalipun kesedihan itu tetap ada, ketika mengenang kembali papa saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menempatkan seseorang yang mau berjuang, berusaha sekuat tenaga dan kemampuannya, dan itu pada saat itu nggak mudah buat dia, agar saya tetap hidup sejak lahir sampai sekarang. Saudara, saya yakin saudara juga dapat bersyukur dengan cara saudara sendiri dalam segala hal, termasuk hal yang menyedihkan sekalipun. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami ingin mengucap syukur untuk kondisi atau situasi pandemi yang sudah jauh lebih baik pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu menjaga setiap kami dalam kami menjalani kehidupan ini, memberikan kami kesehatan, dan juga memberikan kami kesadaran untuk tetap terus menjaga diri kami, menerapkan protokol-protokol kesehatan, sekalipun situasi
sudah membaik. Kami juga ingin mendoakan saudara-saudara kami, Iwan Suryadi dan Yunita, untuk mereka mempersiapkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan mereka. Tuhan yang menolong mereka sehingga pemberkatan pernikahan boleh dilaksanakan dengan lancar, dan terlebih lagi Tuhan yang menolong mereka di dalam kehidupan pernikahan mereka. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan sekolah minggu, baik GKI Surya Utama maupun gereja-gereja lain. Tuhan yang menolong setiap guru-guru sekolah minggu yang terlibat dalam pelayanan anak untuk tetap setia melayani, bahkan di tengah keterbatasan situasi seperti saat ini. Biarlah firman Tuhan tetap terus disampaikan kepada anak-anak. Kami berdoa untuk keamanan negeri kami, terutama dari ancaman-ancaman terorisme yang membahayakan. Tuhan yang menolong kami, menjauhkan kami dari segala tindakan teror yang membuat kami takut menjalani kehidupan ini. Bapa di dalam sorga, inilah doa-doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.